Mitra bisnis, menurut Kepala Badan Urusan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat, Vivek Murthy, media sosial sekarang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di era internet ini. Namun, medsos dinilai tidak sehat bagi anak muda. Menurut penelitian terakhir, penggunaan medsos yang terlalu sering bisa mengakibatkan kecemasan dan depresi kepada anak muda. Untuk itu, dia mendesak Kongres Amerika mengesahkan undang-undang yang menerapkan peringatan bahaya kesehatan mental di platform media sosial layaknya rokok. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog Auli Grashinta. Bu Auli, sebenarnya secara psikologi, apa yang membuat media sosial dapat menimbulkan kecemasan dan kesehatan mental? Jadi beberapa penelitian terakhir itu memang cukup banyak yang menyoroti adanya pertama namanya problematic internet use ya. Problematic internet use itu sudah sejak tahun 2010. Nah sekarang ini yang lebih tren adalah problematic smartphone use gitu. Jadi penggunaan internet atau penggunaan smartphone yang berlebihan yang problematik ya, artinya menimbulkan masalah tertentu. Masalahnya apa? Bisa macam-macam. Yang beberapa hal yang banyak diteliti. Yang pertama adalah fear of missing out. Jadi ketakutan atau kecemasan, kegelisahan, kegundahan ketika dia tidak terhubung dengan internet atau tidak terhubung dengan smartphone-nya, begitu ya. Itu cukup banyak terjadi ya, cukup banyak penelitiannya dan banyak sekali terjadi bahwa generasi sekarang itu sangat FOMO gitu ya, fear of missing out. Nah, fear of missing out ini memang sangat terkait dengan tadi munculnya berbagai platform media sosial, di mana platform media sosial itu kan memunculkan berita, memunculkan informasi-informasi yang sifatnya kekinian atau update gitu, sehingga kebutuhan untuk update, kebutuhan untuk tahu berita itu secara cepat, kebutuhan untuk diterima karena dia sudah tahu berita itu menjadi tinggi gitu ya. Artinya kalau orang itu ketinggalan berita, dia menjadi tidak bisa diterima oleh lingkungan sosialnya. Nah, inilah yang agak berbeda dengan masa-masa sebelum penggunaan internet atau sampai dengan masa-masa penggunaan media sosial gitu. Media sosial itu dibuat sedemikian rupa sehingga membuat orang itu terus-menerus ingin update gitu ya. Kita bisa mengupdate hidup kita dengan Instastory, dengan status WhatsApp, dengan berbagai macam hal ya. Bahkan sudah ada contoh sudah ada Instastory pun tetap ada namanya apa yang sedang kita dengerin, apa yang itu tuh mendorong orang untuk terus-menerus melakukan self-disclosure ya, pembukaan diri di media sosial. Nah, ini yang kemudian menjadi tadi orang jadi takut ketinggalan ya, karena dia melakukan yang namanya social comparison gitu, melakukan perbandingan sosial. Jangan sampai aku kalah. Nah, inilah hal-hal seperti inilah yang kemudian mendorong terjadinya tadi depresi yang meningkat, anxiety yang jadi mulainya malah dari anxiety dulu ya, anxiety yang kemudian meningkat ketika dia tidak terhubung dengan medsos atau ketika dia melihat orang lain lebih daripada dia, bahkan sampai hal yang paling buruk yaitu depresi ya, bahkan sampai ke suicidal idea gitu ya, ke suicidal thought itu juga banyak dipelajari di media sosial. Perasaan tidak ingin tertinggal informasi terkini yang membuat seseorang harus menghabiskan waktunya di media sosial dapat tidak disebut sebagai alasan media sosial itu seperti candu. Betul. Jadi efeknya adalah memang itu, media sosial itu menarik kita untuk selalu terkoneksi dengan dia. Misalnya ketika kita diberikan ruang panggung untuk kita untuk post sesuatu. Nah, ketika kita post tentu kita mengharapkan sesuatu respon dari orang lain. Nah, ketika respon itu positif, artinya banyak yang like dan sebagainya, itu menambah kita senang dan akhirnya tadi menjadi candu, menjadi ketagihan untuk terus-menerus menggunakan media sosial sebagai tempat kita berekspresi gitu. Nah, cuman tadi sebenarnya pada dasarnya otak kita itu kan memiliki keterbatasan ya gitu. Otak kita, emosi kita itu memiliki keterbatasan. Karenanya ketika kita terus-menerus melakukan koneksi terhadap media sosial, maka kita akan ada term atau ada istilah yang digunakan namanya social media fatigue gitu ya. Social media fatigue adalah ketika otak kita, emosi kita itu sudah kelelahan untuk menerima informasi
yang overwhelm, informasi yang berlebihan, informasi yang banjir yang ada di media sosial. Nah itu jadi biasanya kemudian membuat kita menjadi merasa lelah, menjadi merasa tertekan, dan jadi bahkan juga berujung pada depresi begitu. Demikian psikolog Auli Grasinta. Saya, Anto Wijaya.